Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga hari ini anak-anak tetap semangat ya, insya Allah. Hari ini Ustazah akan membahas materi yang berkaitan dengan simulasi PTS 1 kemarin. Walaupun mungkin ada anak-anak yang sudah dapat 100, tapi perlu Ustazah jelaskan lagi supaya lebih melekat lagi pada ingatan. Ya, di sini pastinya kemarin ketika anak-anak mengerjakan urutannya tidak urut ya, pasti acak dia gitu antara anak yang satu dan anak yang lain. Termasuk di punya Ustazah belum tentu ini nomor 1 di latihan anak-anak kemarin. Oke, kita bahas. Jenis adaptasi morfologi terjadi pada apa saja ini, coba lihat pilihannya. Autotomi pada cicak? Bukan, karena ia adalah adaptasi yang berkaitan dengan tingkah laku. Sistem pencernaan hewan memamah biak juga bukan, karena dia merupakan adaptasi fisiologi. Yang paling tepat di sini adalah bentuk pada paruh burung. Nah, selain bentuk pada paruh burung, untuk morfologi ini anak-anak masih ingat kan ya, bentuk cakar pada burung ya, sama bentuk mulut pada serangga juga salah satu contohnya. Baik, berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ciri ikan yang memiliki paruh panjang dan besar untuk menyimpan ikan ditunjukkan oleh mana? Opsi 1 ya. Ini adalah ikan burung pelikan. Oke, yang lain anak-anak bisa lihat di slide yang Prof saja ajarkan ya. Yang selanjutnya, ciri jari pendek, kuku melengkung dan tajam serta cakar yang kuat merupakan ciri dari, perhatikan gambarnya, ini adalah ciri dari elang dan raja wali. Selanjutnya, aposemantik pada kadal berjumbai, artinya yang tepat adalah kemampuan menakut-nakuti musuhnya. Kalau kemampuan memutus ekornya itu namanya autotomi pada cicak atau kayak kadal. Kemampuan merubah coraknya ini namanya mimikri pada bunglon. Jadi yang paling tepat aposematik itu kemampuan menakut-nakuti musuhnya. Selanjutnya, adaptasi bentuk mulut serangga pada gambar di bawah ini merupakan bentuk mulut dari lebah ya. Baru yang selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan generatif terjadi pada bunga. Ya, diingat itu pada bunga. Selanjutnya, perkembangbiakan yang dialami oleh jahe, kunyit, dan lengkuas adalah secara rizoma. Ya, rizoma itu akar tinggal. Selanjutnya, teknik menanam merunduk ditunjukkan oleh gambar. Perhatikan gambarnya. Kalau gambar opsi 1 ini bukan merunduk tapi mencangkok. Opsi 2 juga bukan ya. Opsi 2 ini gambarnya apakah ya? Ini menyambung ini. Menyambung. Kalau yang ini yang benar ini, yang ketiga merunduk, yang keempat ini menempel. Oh, kebalik mungkin ya. Yang kedua kayaknya yang menempel ini. Yang keempat nih ya, menyambung. Oke, yang paling tepat adalah di sini tentang merunduk itu opsi 3. Selanjutnya, hewan di bawah ini berkembang biak dengan ayam ya, bertelur, yaitu ovivar. Perkembangbiakan generatif pada hewan adalah dengan cara melahirkan. Ikan hiu dan ikan pari berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Ya, hanya ini aja contohnya, kami saya berikan contoh.
Selanjutnya, perhatikan gambar tersebut. Tanaman tersebut berkembang biak melalui, lihat ini kentang, yaitu umbi batang. Nomor 6 ditunjukkan pada gambar adalah, perhatikan nomor 6 itu adalah bakal biji. Oke, selanjutnya tumbuhan berikut berkembang biak dengan spora. Nah, spora itu jamur contohnya ya. Tidak mungkin anggrek, tidak mungkin rumput, dan tidak mungkin bunga. Jadi contohnya adalah jamur. Tanaman kaktus adalah jenis tanaman xeropit. Ingat, xeropit itu anak-anak tanaman yang mampu tumbuh di daerah yang kering ya, daerah yang kering. Situ cirinya yang paling tepat adalah memiliki daun kecil seperti duri. Ini tujuannya untuk mengurangi penguapan. Baru selanjutnya, tanaman meranggas adalah tanaman yang mampu hidup di daerah kering kerontang. Jadi meranggas itu identik dengan kerontang kering sekali. Salah satu ciri tanaman tersebut adalah dengan cara menggugurkan daunnya. Contoh tumbuhan tersebut adalah yang paling tepat jati dan kedondong. Kalau jati dan teratai, teratainya salah karena teratai itu tanaman hidropit yang di daerah air. Mahoni dan kaktus, mahoni yang benar tapi kaktus yang salah karena kaktus itu tumbuhan xeropit ya, bukan meranggas. Yang ini kedondong dan tanaman paku, kedondongnya betul tapi tanaman pakunya yang keliru karena tanaman paku itu contoh tumbuhan higropit, mampu hidup di daerah yang lembab. Oke, selanjutnya contoh tanaman hidropit adalah, nah ini dia tanaman hidropit itu tanaman yang mampu hidup di daerah berair. Contohnya di sini teratai dan enceng gondok ya, diingat ya. Di slide yang saya pernah jelaskan itu lengkap contohnya di sana. Nanti anak-anak tinggal putar lagi videonya, pelajari kembali video atau slide-nya. Oke, selanjutnya bunga rafflesia dan bunga bangkai mengeluarkan bau bangkai dengan tujuan. Nah, di sini harus dibedakan anak-anak antara kantong semar ya, Venus, dengan bunga rafflesia atau bunga bangkai. Jadi kalau rafflesia dan bunga bangkai ini menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukannya. Kalau kantung semar itu dia mengeluarkan bau harum, tapi itu dia setelah dia serangganya mendekati dia makan, dia tangkap begitu. Karena ia butuh nitrogen kalau yang kantung semar Venus ya, tapi kalau yang ini bunga rafflesia itu dia membutuhkan serangga itu untuk membantu penyerbukannya, itu bedanya. Oke, selanjutnya memiliki daun lebar dan tipis, batang berongga dan akar yang panjang hingga dasar adalah ciri dari ya tanaman yang tumbuh di air ya, teratai. Karena daun tipis dan lebar itu untuk mempercepat penguapan. Batangnya berongga. Di situ batang berongga itu biasanya di sana untuk menyimpan udara ya. Akar yang panjang sampai dasar ini biasanya untuk membuat dia posisi tanaman itu bisa mengapung ya, jadi dia butuh akar yang sampai ke dasar. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Tumbuhan yang memiliki akar nafas adalah, ini sudah kita bahas. Tumbuhan yang memiliki akar nafas itu tumbuhan halofit. Halofit artinya yang mampu tumbuh di daerah yang memiliki kadar garam tinggi. Tidak mungkin lidah buaya karena lidah buaya itu contoh tumbuhan sama seperti kaktus ya. Ini dia tanaman bakau, opsinya yang B. Selanjutnya,
Paramecium yakni berkembang biak dengan apa? Membelah diri. Oh ya, ini untuk yang ini anak-anak kemarin mungkin ada yang membelah diri tapi kok disalahkan. Nah, ternyata ustazah yang salah kuncinya ya. Jadi betul jawabannya itu adalah membelah diri, bukan tunas, tapi membelah diri sama seperti amuba. Selanjutnya, hewan mamalia namun ia berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya echidna dan platypus. Soal ini sering ustazah keluarkan karena biar anak-anak hafal, tidak tertukar dengan contoh-contoh hewan lainnya. Berikutnya, hewan di bawah ini yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah, nah ini ya, yang paling tepat yaitu terakhir rusa, monyet, kucing. Yang lain ada aja yang berbeda nih, kayak ikan hiu, kan enggak mungkin ikan hiu itu dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Udah jelas-jelas dia ikan hiu itu melahirkan, beranak bertelur dan melahirkan. Jadi yang paling tepat rusa, monyet, dan kucing ya. Selanjutnya, apakah dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Nah, yang paling tepat anak-anak, perkembangbiakan yang disertai dengan pembuahan. Di sini mungkin ada yang memilih perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan jantan dan betina. Yang di sini itu bukan jantan tapi sel kelamin jantan. Nah, di situ kurangnya. Jadi yang paling tepat itu perkembangbiakan yang disertai dengan pembuahan. Oke, selanjutnya soal terakhir. Tanaman sesuai dengan gambar di bawah ini ya, tanaman tersebut berkembang biak dengan apa? Nah, ini dia nih, stek daun atau tunas adventif daun. Ini cocor bebek. Demikian anak-anak ya, review atau penjelasan dari simulasi soal PTS 1 yang kemarin sudah pernah ustazah kirimkan. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini semakin mereview atau mengingatkan kembali apa yang anak-anak sudah pelajari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.